Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bagi orang Yahudi, Mazmur adalah sesuatu yang tidak asing bagi mereka. Bahkan kalau kita melihat, Mazmur pun sudah ada sejak zaman Musa. Tetapi di zaman Raja Daudlah, Mazmur menjadi sesuatu yang sangat tidak asing dalam kehidupan orang Yahudi. Karena Daud memakai Mazmur-Mazmur, bahkan Mazmur-Mazmur yang ditulis olehnya di bawah pimpinan Roh Kudus, di mana dipakai Mazmur ini untuk memuji, menyembah Allah. Dan Daud yang mempunyai talenta akan musik, kemudian memasukkan berbagai macam musik di dalam Mazmur untuk memuji, menyembah Allah, beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian kita tahu bagaimana selanjutnya bangsa Yahudi di dalam ibadah-ibadah mereka selalu memasukkan Mazmur untuk memuji, menyembah Allah, beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam Mazmur 100 ini kita dapatkan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur untuk persembahan syukur kepada Tuhan. Bahkan lebih lanjut lagi kita melihat bahwa Mazmur 100 ini adalah Mazmur yang merupakan ajakan kepada umat Tuhan beribadah kepada Tuhan, mengajak umat Tuhan bagaimana mereka seharusnya beribadah kepada Tuhan. Di dalam ayat pertama kita melihat bagaimana firman Tuhan mengajak orang bersorak-sorai kepada Allah. Kita perhatikan firman Tuhan di sini katakan, marilah ajakan kepada semua orang untuk bersorak-sorai di dalam beribadah kepada Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan di sini katakan, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Suatu ajakan yang bukan hanya sekedar kepada umat Tuhan, tetapi ditujukan kepada seluruh bumi. Inilah yang seringkali gagal dilakukan oleh orang Yahudi. Inilah yang seringkali dilalaikan oleh orang Yahudi sebagai umat Tuhan. Mereka memang dipilih oleh Allah. Mereka memang adalah umat pilihan Allah yang diberkati oleh Allah. Tetapi ada satu hal yang mereka lupakan, bahwa ada misi Tuhan melalui mereka, di mana Allah menginginkan melalui mereka yang diberkati ini bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi seluruh manusia yang ada di bumi ini. Bagaimana melalui mereka Tuhan menginginkan supaya semua bangsa, bahkan seluruh bumi mengenal Allah, menyembah Allah, bahkan beribadah kepada Allah. Itulah misi Tuhan kepada mereka. Tapi mereka seringkali gagal, bahkan selalu saja dalam hidup mereka, mereka melalaikan misi yang Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan di zaman Tuhan Yesus sendiri pun kita melihat bagaimana satu tempat di dalam bait Allah yang dikhususkan sebenarnya untuk orang-orang yang di luar bangsa Yahudi. Tempat itu justru mereka jadikan tempat untuk para pedagang berjualan, para pedagang melakukan penukaran uang, sehingga tempat untuk orang non-Yahudi ditiadakan dengan cara demikian. Mereka sudah gagal, bahkan sering kali lalai.
Dan sekarang misi itu Tuhan embankan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Inilah ajakan firman Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana beribadah kepada Tuhan dan bagaimana seharusnya umat Tuhan datang beribadah, berbakti kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam ayat kedua menyatakan demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Beribadahlah, datanglah kepada Dia dengan sorak-sorai. Beribadah kepada Dia dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Ini adalah suatu ekspresi. Kalau kita melihat ini dihubungkan budaya pada masa ini. Adalah suatu budaya bagaimana menyambut seorang raja. Mereka menyambut seorang raja yang adalah raja mereka yang telah memberikan kemenangan kepada mereka. Mereka datang menyambut Dia dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Itulah ekspresi. Dan melalui mazmur, pemazmur menginginkan, demikianlah seharusnya engkau datang beribadah kepada Tuhan. Ada sukacita yang besar, ada sorak-sorai karena Dia adalah Tuhanmu, karena Dia adalah Allahmu yang adalah Raja di atas segala raja yang engkau harus sambut. Tapi lebih jauh daripada itu, firman Tuhan ingin mengajarkan kita, bukan sekedar ekspresi itu yang paling penting di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ekspresi itu adalah apa yang keluar dari hati. Tetapi kadangkala ada ekspresi yang tidak keluar dari hati, tapi bisa saja itu sebuah kebiasaan. Tapi disinilah firman Tuhan ingin mengajak kita. Yang paling penting adalah apa yang dari hati mereka. Itu yang jauh lebih penting, yang merupakan pengungkapan iman yang keluar dari hati mereka, yang muncul dari ekspresi mereka di dalam mereka memuji, menyembah Tuhan, di dalam mereka beribadah kepada Tuhan. Apa yang mereka perlukan untuk mereka datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, adalah satu iman, kesadaran yang mengetahui kepada siapa mereka menyembah. Itu yang pertama kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, kita mengetahui di dalam ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa Dialah Tuhan yang adalah Allah. Artinya firman Tuhan ingin mengajak kita, tak kala kita beribadah kepada Tuhan, tak kala kita memuji, menyembah kepada Tuhan, kita harus sadari benar di dalam hati dan pikiran kita bahwa kita sedang menyembah kepada Tuhan yang adalah Allah, pencipta segala yang ada. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang layak dipuji, disembah, di mana Dia adalah Allah yang patut kita beribadah, berbakti kepada Dia. Ada kesadaran seperti itu. Kesadaran seperti itu yang mengeluarkan ekspresi-ekspresi bagaimana kita menyembah Dia, bagaimana kita memuji Dia, bagaimana kita beribadah kepada Dia. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan firman Tuhan, di sini dikatakan bahwa Dialah yang menjadikan kita punya, Dialah kita. Yang kedua adalah kita diajak untuk menyadari bahwa kita adalah ciptaannya. Dialah yang menjadikan kita, Dialah yang menciptakan kita. Bahkan Dialah yang menjadikan kita menjadi miliknya. Dengan sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan karyakan dalam hidup kita. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, bagaimana Dia menciptakan kita, bagaimana Dia menjadikan kita, artinya kita menjadi miliknya, adalah dengan suatu pengorbanan yang besar. Kita adalah manusia yang berdosa, tetapi Dia layakkan untuk menjadi miliknya. Bahkan lebih daripada itu, Dia menderita, bahkan mati bagi kita. Dan melalui kematiannya, Dia mati bagi dosa kita. Melalui kematiannya, Dia menebus kita dari dosa untuk menjadi miliknya. Dia mati bagi kita supaya kita tidak lagi perlu mengalami penderitaan oleh karena dosa. Kita telah
Dia telah menghapus dosa kita dengan pengorbanan yang begitu besar, dan Dia menjadikan kita menjadi miliknya melalui kematiannya dan kebangkitannya dengan mengalahkan maut. Dengan hati yang seperti itu, yang keluar dari iman percaya seperti itulah kita memuji, menyembah Dia. Dan lebih lanjut lagi kita perhatikan firman Tuhan katakan, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dia sudah menjadikan kita menjadi miliknya, tapi lebih jauh lagi, Dia adalah Tuhan yang memelihara kita. Dia adalah gembala kita yang menjadikan kita menjadi domba-domba yang Dia pelihara sedemikian rupa untuk kita mendapatkan yang terbaik dari Dia. Dengan satu kesadaran bahwa kita sedang beribadah, sedang memuji menyembah Allah yang adalah pencipta. Kita sedang datang kepada Dia yang telah menyelamatkan kita, datang kepada Dia yang adalah Allah yang memelihara kita. Dengan demikian, tak kala kita beribadah kepada Dia, ada ekspresi yang begitu luar biasa sebagai ungkapan hati kita, yang merupakan perwujudan iman kita kepada Dia yang kita sembah. Jadi yang terutama bukan ekspresi, tetapi yang terutama adalah ekspresi iman yang keluar dari hati, yang kemudian nampak dari ekspresi kita. Itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar ekspresi. Seringkali orang menganggap bahwa ekspresi yang penuh sukacita dan sorak-sorai itu lebih berkualitas daripada yang tenang, tertib dan sebagainya di dalam beribadah kepada Tuhan. Mereka menganggap bahwa bersorak-sorai, kemudian bahkan kalau perlu beroncat-loncat itu kualitasnya lebih baik. Belum tentu. Tapi bagaimana yang utama adalah bagaimana apa yang mereka lakukan itu adalah ekspresi iman yang keluar dari hati mereka, keluar dari pemikiran mereka, yang kemudian muncul dari ekspresi mereka memuji, menyembah, dan beribadah kepada Tuhan. Suatu ketika saya pernah beribadah di sebuah gereja. Gereja ini begitu tenang, begitu tertib sekali, tenang sekali. Tetapi saya lihat mereka beribadah bukan asal-asalan. Mereka persiapkan dengan baik. Ada pemain musik yang beberapa orang, mereka bermain musik dengan baik. Dan ada pemimpin, ada sekelompok orang yang saya katakan singer, ada belasan orang begitu. Dan kemudian ada yang memimpin liturgi. Dan bagaimana mereka benar-benar bermazmur dengan bahasa Indonesia. Dan mereka sambut menyambut mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Begitu tenang, begitu tertib. Terus terang memang cara ibadah seperti itu saya sendiri memang kurang menikmati. Kenapa saya kurang menikmati? Karena saya tidak tahu pujiannya gimana. Dan saya tidak tahu juga kapan giliran saya memuji Tuhan. Tapi bukan karena saya tidak menikmati, kemudian saya katakan ini kualitasnya lebih rendah dari kualitas yang ada pujian yang bersemangat, yang ada sorak-sorai. Ya, itu bukan yang utama. Apa yang menjadi kesukaan kita bukan yang terutama. Itu bisa yang keempat, kelima. Tetapi yang terutama di dalam kita beribadah kepada Tuhan, di dalam kita memuji, menyembah Tuhan adalah yang terutama. Apakah apa yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan, berkenan pada Tuhan, itu yang utama. Dan saya mendapatkan bahwa ibadah mereka adalah suatu ibadah yang menyenangkan Tuhan. Karena saya melihat dengan iman mereka melakukannya dengan sungguh dan tulus. Ada lebih 1.000 lebih orang dalam satu kebaktian mereka beribadah kepada Tuhan. Dan hari Minggu saja mereka ada 5 kebaktian. Berarti mereka ada lebih daripada 5.000 orang berbakti kepada Tuhan secara berdiri, dan demikian satu kebaktian demi satu
kebaktian. Jadi masalahnya di sini yang harus kita utamakan adalah bagaimana di dalam kita memuji menyembah Tuhan, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, apakah ibadah kita itu menyenangkan hati Tuhan, berkenan pada Tuhan, bukan apa yang kita senang, tetapi apa yang Tuhan senang. Dan kemudian kita lihat di dalam ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, masuklah ke gerbangnya dengan nyanyian syukur, masuklah ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, dengan syukur dan memuji namanya. Firman Tuhan katakan, bangsa Israel kalau mereka mau masuk bait Allah, mereka sebelum masuk bait Allah, bahkan waktu mereka masuk ke kota Yerusalem, mereka sudah menyiapkan hati mereka untuk benar-benar beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka menyiapkan hati mereka. Waktu mereka di luar, mereka sudah memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mereka bersorak-sorai sampai masuk ke dalam pelataran bait Allah bagian luar. Disitulah mereka mulai memuji-muji Tuhan. Nah, saya mau cerita sedikit tentang bait Allah. Di bait Allah itu ada 3 bahagian, yang bagian dalamnya ada 3 bahagian. Bagian pertama adalah ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus ini ada satu ruang yang 1 tahun sekali hanya imam besar yang boleh masuk ke sana untuk mempersembahkan korban anak domba yang dicurahkan di tabut Allah. Hanya 1 tahun sekali. Nah, kemudian bagian luarnya lagi itu ada ruang kudus. Itu adalah bagian daripada imam-imam mempersembahkan korban-korban yang dipersembahkan oleh umat Tuhan. Mereka yang mengorbankannya di ruang Maha Kudus itu, yang dicurahkan di mezbah Tuhan, yang juga merupakan ungkapan doa kita yang disampaikan melalui imam-imam pada masa itu. Dan kemudian setelah itu ada bagian di luarnya lagi, itulah yang merupakan pelataran bait Allah atau halaman bait Allah bagian dalam. Nah, puji-pujian ini mengajak kita, sebelum kita masuk, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Dengan kata lain, ada satu kesiapan dalam hati kita sebelum kita masuk ke ruang sebelum kita masuk ke bait Allah. Kita sudah menyiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Demikianlah kita masuk ke dalam pintu gerbangnya, masuk ke dalam halaman dalam bait Allah, di mana kita memuji menyembah Tuhan. Artinya apa bagi kita sekarang? Artinya firman Tuhan ingin mengajak kita, tak kala kita mau beribadah kepada Tuhan, kita harus lebih dahulu mempersiapkan hati kita. Tak kala kita ada di rumah, mempersiapkan hati kita dengan sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Bukan waktu kita sudah masuk ke ruang gereja. Apalagi kalau di ruang gereja mulai ngobrol sana, ngobrol situ, tentu itu tidak benar. Tapi bagaimana di rumah kita sudah mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Ada satu kesiapan seperti itu, sehingga waktu kita masuk ke rumah Tuhan, masuk ke ruang gereja, kita sudah siap untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, siap untuk memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang memuji Tuhan. Dan kita melakukan itu bukan sekedar ikut-ikutan, bukan juga sekedar satu kebiasaan, bukan, tetapi dengan satu kesadaran yang kita dalami di dalam iman kita, bahwa Tuhan itu baik. Itulah yang tertulis di dalam ayat kelima. Kenapa kita beribadah kepada Dia? Kenapa kita mempersiapkan diri kita sedemikian rupa untuk beribadah kepada Dia, untuk memuji, menyembah Dia? Karena Dia baik. Itu firman Tuhan katakan. Satu kesadaran bahwa Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Bahkan kalau kita lihat lagi lebih lanjut, bagaimana Dia mati bagi kita supaya kita boleh diselamatkan. Kesadaran yang begitu luar biasa. Dan kita sadar dalam hidup kita ada rancangan-rancangan
Di dalam hidup kita bahwa Allah turut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sehingga dalam hati kita datang kepada Dia dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang sungguh memuji Dia, karena kita sadar benar bahwa Dia baik. Tuhan kita, Allah kita baik. Bahkan tatkala kita memuji Dia, juga ada satu kesadaran akan kasih setianya selama-lamanya. Itu juga ada di dalam ayat kelima. Kasih setianya selama-lamanya. Dia mengasihi kita tatkala kita hidup di dalam kesalehan, tatkala kita hidup berkenan kepada Dia. Bahkan tatkala kita melakukan hal yang tidak benar, tatkala kita menyakiti hatinya pun Dia masih mengasihi kita. Bahkan Dia dengan kemurahan dan belas kasihannya yang besar, Dia memimpin kita. Dengan caranya Dia mengingatkan kita, bahkan kadang-kala menegur kita supaya kita balik kepada Dia, seperti apa yang Dia lakukan kepada Daud. Daud telah berdosa kepada Tuhan, melakukan kejahatan yang seharusnya dihukum, tapi kasih setia Tuhan tetap limpah di dalam hidupnya. Dia suruh Nabi Nathan untuk mengingatkan Daud dan bersyukur Daud bertobat, sehingga kemurahan Tuhan, kasih Tuhan limpah dalam hidupnya, walaupun di dalam penghukuman Tuhan. Sampai satu titik Tuhan menyatakan Dia berkenan kepada Daud. Demikianlah kasih setia Tuhan, besar, tak terhingga, sehingga tatkala kita memuji menyembah Dia, kita bisa sungguh-sungguh memuji menyembah Dia dengan sukacita, dengan hati yang penuh dilimpahi dengan kasih yang besar oleh karena kasih-Nya, karena kita sudah mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa. Bahkan kasih setia Tuhan turun-temurun. Ini dikatakan di dalam ayat kelima juga. Kasih setia Tuhan turun-temurun. Tuhan berkenan memberkati kita. Tuhan berkenan mengasihi kita. Yang mengasihi kita, yang mengasihi Dia. Tapi Dia juga mengasihi anak-anak kita. Dia juga mau memberkati anak-anak kita. Dengan demikian, tatkala kita memuji Dia, ada rasa syukur yang luar biasa. Hati yang sungguh-sungguh memuji Dia, memuliakan Dia di dalam kita beribadah. Jadi sekali lagi, yang paling penting itu bukan ekspresi yang keluar, tetapi yang paling penting apakah yang ada di dalam hati kita, yang keluar dari iman percaya kita kepada Tuhan, yang akhirnya mengeluarkan ekspresi-ekspresi di dalam kita memuji menyembah Tuhan. Itu jauh lebih penting. Dan ekspresi-ekspresi itu adalah keluar dari hati dan hidup kita, yang juga terpancar keluar dalam kehidupan kita sehari-hari, yang boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, yang boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kita bisa menjadi orang yang hidupnya diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui hidup kita juga kita boleh membawa orang mengenal Tuhan dan akhirnya menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Kau sampaikan dengan pertolongan dan campur tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau berbicara lebih dalam, lebih luar, lebih dalam di dalam kehidupan umat Tuhan. Setiap yang mendengar akan firman-Mu ya Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.